Lu tahu apa yang om lihat? Apa? Tebak apa? Depan muka persis segini nih, jaraknya kurang lebih gini. Dia muka cowok. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama gue Iki di GC Corner. Hari ini gue kedatangan om gue sendiri. Hai. Nah di sini om gue pengen ceritain cerita horornya. Iya, cerita horor. Ya, tapi gue nggak tahu horor apa enggak. Buat selebihnya yuk kita kenalan. Ya, hai semuanya, kenalin gue Eki. Gue omnya Iki. Ya, hari ini gue coba sharing beberapa pengalaman gue pribadi berkaitan dengan mereka yang nggak kasat mata. Mungkin bisa menghibur, mungkin bisa menambah vitamin daripada kehororan kalian yang suka pada cerita horor. Oh iya, gue mau ngucapin makasih buat yang udah subscribe. Nah yang belum subscribe tolong di subscribe. Ya, halo teman-teman. Jadi saya nih salah satu daripada jiwa kreatif tim. Dan kemarin juga sempat ada email loh masuk. Apa tuh? Iya, jadi ada email yang bilang bahwa secara personal ke kita ngasih tahu bahwa arwah penasaran itu nggak ada. Ya, absolutely true sih, alias bener banget ya, karena arwah atau roh orang yang udah mati nggak bakalan bisa gentayangan, guys. Mungkin setan atau jin yang nyamar menyerupai yang tujuannya buat menyesatkan manusia. Nah, konten kita ini bukan bermaksud untuk menyesatkan. Sekali lagi bukan untuk menyesatkan, tapi semua ini hanya untuk hiburan semata. So guys, thank you buat yang udah ngingetin kita soal hal ini biar nggak ada salah pemahaman. Mungkin itu aja disclaimer dari kita. Jadi gue akan cerita nih horror story experience gue yang gue alamin sendiri. Ini based true story. Kalian pernah denger nggak? Lu pernah denger nggak sih Ki? Namanya sleep paralysis. Apaan tuh? Nggak tahu ya? Nggak. Kuis dangdut. Oh, bukan. Jadi sleep paralysis itu adalah bahasa kita tuh rep-repan. Maksudnya rep-repan tuh kayak mimpi setengah sadar, setengah yakin bahwa lu tuh nggak tidur, lu ngelihat keadaan sekitar tapi lu nggak bisa bangun Ki. Jadi kayak ada sesuatu hal yang megangin lu, bikin lu nggak bisa bergerak. Pasti Ki pernah deh nanti, atau belum pernah ya rep-repan? Pernah kalau nggak salah. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nah Pernah. itu kalau bahasa medisnya disebut namanya sleep paralysis. Ada memang dalam kondisi tidur seperti itu. Nah, rep-repan yang om alamin itu jauh daripada sekedar biasa. Karena yang pernah om alamin itu nggak pernah se-ekstrim ini. Ini berulang kali sampai setidaknya 4 atau 5 kali deh. Serius. Jadi gini, waktu itu om habis bisnis trip ke Thailand karena om ada satu pekerjaan yang mengharuskan ke sana, terus ada training. Terus om pulang itu hari Jumat malam kayaknya dari Thailand dan harus ke Indonesia kan. Jumat berarti Sabtu dini hari tuh. Iya. Om udah di CGK tuh, udah di airport. Om pulang order taksi online atau Bluebird ya gitu. Oh, taksi online. Sekitar jam 2-an om berjalan tuh menuju ke rumah lewat jalan tol itu traffic lumayan lancar, ngebut, nggak ada sesuatu yang kenapa sih, semua berjalan normal. Sampai rumah, om nggak buka koper, ketemu istri kan, ketemu tante, terus cuci muka, tidur. Udah nggak ada yang spesial. Nah, hari Minggu dini hari, waktu which is berarti malam Minggu dong. Minggu dini hari itu om yakin karena om ngelihat jam kan dekat sama tempat tidur ya, karena kurang lebih kayak jam 2 atau setengah 3 gitu lah ya. Jadi lagi tidur, om tuh kerasa kayak ada sesuatu yang nibanin om kayak gini. Tahu nggak sih pose kayak gini? Iya. Pose begini ya, pokoknya tidur. Tangan om tuh keduanya kayak ada megangin kanan kiri, terus nggak bisa bangun. Wah, om sekuat tenaga nih mau bangun, nggak bisa bangun. Kayak ada sesuatu yang megangin dan itu kencang banget. Tapi om tuh agak sempat mikir gini,
kaki gue kan free nih, dia kan megangin tangan gue nih. Iya. Nah kaki free dong. Nah tante di sebelah om. Nah waktu kaki begini panjang ini kan, om tuh nyenggol-nyenggol badan istri, badannya tante. Nah si tante bangun. Itu tau apa yang terjadi? Jadi posisinya tuh aku lagi gini-gini. Gue tuh kayak gini, terus Tante bangunin. Kenapa? Eki, kenapa? Aku tuh yang kayak gini, tapi matanya malah nggak bisa bangun. Terus apa namanya? Bangun tuh akhirnya, bangun. Astagfirullah gitu kan. Ternyata nggak ada apa-apa dong. Senyap. Terus tante panik. Kenapa mimpi? Iya, mimpi buruk kayaknya. Rep. Iya, rep. Oh, ya udah tenang. Aku kan nggak mau bikin istri juga takut kan. Terus udah gitu, ya udah nenangin tante, tidur lagi. Gue tuh di sampingnya gitu. Muka om tuh ngadep si tante kan. Tante agak sedikit membelakangi om gitu. Terus mencoba berusaha tidur lagi untuk bisa tidur karena perasaan tuh capek banget. Ini yang pertama tuh, yang kedua. Rep pertama ya, rep yang kedua sama, ternyata kejadian lagi. Om berusaha tidur untuk menikmati tidur lagi karena badan udah capek juga. Terus kayak ada, nggak tahu kenapa ya, karena gue tuh sering banget berpengalaman sama yang namanya rep-repan dan bukan sekali dua kali. Om tuh udah berapa kali banget kena rep-repan. Dan anehnya, mungkin nggak tahu deh teman-teman ada yang ngerti atau enggak. Jadi setiap kalau gue mau rep-repan tuh kayak ada sesuatu angin yang masuk ke badan lu. Dan angin itu nggak enak banget. Jadi lu kayak di tengah lapang tiba-tiba lu kena angin aja. Terus tiba-tiba lu nggak bisa bangun gitu. Dan lu sadar di sekeliling lu ada siapa. Jadi gue tuh ngeliat Ki, sebelah tuh ada tante. Keliling tuh ruangan, ada jam, dinding, ada istri, ada kasur, ada bantal, tapi nggak bisa bangun. Oh nggak bisa bangun, udah berusaha suat tenaga baca apa yang gue bisa gitu kan. Ini yang kedua nih, akhirnya bangun dan nggak ada apa-apa. Itu yang kedua. Nah, tante masih di sebelah dengan nyenyak, tenang, tidur tanpa terganggu. Gue doang nih yang parno gitu kan. Men, 2 kali gitu kan. Dipikir kan udah selesai gitu, begitu aja ya udah om. Coba tidur lagi. 2 kali dalam sehari itu. Malam itu, bukan hari itu, dalam malam itu. Juga. Dalam malam itu, ini itu yang kedua. Terus coba tidur lagi. Begitu coba tidur lagi. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Belum di klimaks. Coba tidur lagi untuk ngerilai badan kan senyaman tidur lagi. Posisi nggak berubah, gue yakin. Karena udah pewek tidur. Ada angin lagi yang mau coba masuk dan gue tahu nih, wah nggak beres nih, ini ada yang aneh gitu kan, kok ada angin lagi dan ini pasti mau rep-repan lagi dan ini pasti susah bangun lagi karena udah seyakin itu, udah pasrah gitu. Aduh, gini kan, bangun nggak bisa, kuat banget, kayak ada yang megangin gitu, nggak bisa bangun. Tapi mata nih melek nih, akhirnya bisa melek sedikit. Tahu nggak ada apa? Tahu nggak gue ngeliat apa? Gue ngeliat di deketan Restif depan muka om ada tangan. Serius, ada tangan kayak gini. Tangan gini, hitam, jarinya lentik, kurus, kayak tangan nenek-nenek gitu ya, lentik banget, hitam dan kotor. Aduh, fuck. Tau gak? Beneran, gue gak tahu harus ngapain lagi gitu kan. Ngeliat tangan depan muka lagi tidur, tangan siapa? Nggak mungkin tangannya tante kan. Ya udah, merem lagi karena nggak berani lama-lama lihat. Om merem lagi, membaca apa yang bisa dibaca. Nah, akhirnya keluar, bangun dan senyap aja, nggak ada apa-apa lagi, seperti dengan tebakan sebelumnya. Dan itu rep-repan lagi berarti kan, ketiga tuh. Itu ketiga. Oke. Lebih ngambil napas pelan, agak coba relax lagi, tidur lagi. Coba tidur lagi, posisi nggak berubah. Tidur lagi, merem, angin lagi. Ini yang keempat. Ini di malam yang sama, ini yang keempat, kejadian keempat. Terus sama tuh ada angin lagi. Wah, nggak beres nih. Udah ketebak kan? Apalagi nih?
eh, surprise yang selanjutnya gitu kan. Tahu nggak Om melihat apa? Om ngelihat pas melek tuh, pas karena pelan-pelan nggak berani buka langsung karena udah takut di jump scare gitu sama si setan atau siapapun yang ngeganggu Om malam itu. Nggak tahu itu memang apakah pure medis karena Om lagi capek abis perjalanan jauh sehari sebelumnya, atau memang ini ada yang aneh, nggak tahu juga. Udah ada bikin parno kan dari tiga kali kayak gitu. Pas melek, Om ngeliat ada siluet muka. Maksudnya? Ada siluet muka, jadi kayak ada muka orang lain, orang ketiga di antara aku dan tante. Jadi ada orang lain yang mimiknya tuh kayak muka tapi ada putih-putihnya gitu. Samar-samar. Ya. Tapi nggak berani lihat karena gue udah parno kan. Anjir, apalagi gitu. Terus berusaha nenangin diri. Udah pasrah nih, udah nggak mau berusaha kuat untuk bangun, tapi kan harus bangun, takutnya kenapa-napa. Gue parno juga. Terus gue bangun, bisa nih alhamdulillah. Bus. Senyap lagi. Tenang. Yang gue denger apa coba? Cuma detak jam dinding. Tuk. Aduh, anjir, ini kayak di film horor. Sempat diem, sempat mau bangun terus mikir lagi. Ini apa ya? Ini apa deh? Shit man, gitu kan. Ini lagi capek nih, 4 kali gitu masalahnya kan, 4 kali mau ngapain gitu. Terus nggak punya prediksi apa-apa lagi, udah capek banget sih, lelah. Coba tidur lagi nih, tidur lagi, serius lagi. Jadi di malam yang sama, kelima kali, ini yang kelima, anginnya yang sama, masih ada angin kayak gitu, dan gue tahu itu selanjutnya harus gimana ceritanya. Tinggal nebak, mau tangan lagi, muka lagi atau gimana. Lo tau apa yang kamu lihat? Apa? Tebak apa? Badan kah? Oh bukan, masih muka. Kamu tahu nggak gue lihat apa? Apa tuh? Depan muka persis segini nih, jaraknya kurang lebih gini. Dia muka cowok hitam, kotor, coklat. Serius, depan muka segini loh. Jadi kalau lebih sih mimiknya ya, kalau nggak salah tuh kayak gini nih, kayak gitu deh. Matanya tuh gede, hitam, terus bibirnya tuh agak banget ini, polos gitu, pandangannya kosong gitu. Cuman anjir, itu cuma lihat sedikit doang, tapi berhasil bikin gue tuh nggak mau ngeliat lagi. Dan apapun yang gue baca saat itu langsung gue bacain, surat apa aja yang Om hafal. Dan nggak lama banget bangunnya, lama bangun. Tante Resti bangun, dan seperti tebakan sebelumnya nggak ada apa-apa. Cuman ya memang nggak ada apa-apa begitu bangun. Cuman kenapa harus sampai 5 kali? Ngerti nggak sih? Maksudnya something's wrong kan? Apa gitu? Apa ini memang benar medis? Apa memang ini horor? Nggak paham sih guys. Mungkin teman-teman bisa cerita atau bisa komen di bawah. Kira-kira itu kenapa ya? Sampai 5 kali masalahnya. Terus pas gue bangun tuh nggak lama tante bangun kan, katanya pengen kencing, pengen pipis. Pengen pipis. Terus aku juga bilang aku juga mau, padahal aku takut sebenarnya ngilangin sedikit adrenalin lah maksudnya. Tapi nggak mau cerita karena tante tuh orangnya penakut masalahnya. Jadi kalau misalnya gue cerita, yang ada dia nggak akan mau tidur lagi, dan bakalan susah kalau ditinggal mau kerja atau mau keluar kota gitu kan. Ya udah. Terus dia ke toilet bareng, aku bareng. Tante selesai, aku pipis juga. Terus ambil wudhu, inisiatif ambil wudhu, terus turun lagi, naik lagi ke kasur, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca kulhu. Ya udah, terus gini-gini aja ke tangan. Karena pernah ada yang ngomong katanya kalau diganggu malam-malam atau repan, better baca ayat kursi sama beberapa ayat kulhu. Terus ya udah, Om pertama kalinya Om coba tuh, abis itu tenang alhamdulillah sampai besok pagi, dan ternyata nggak ada yang mengganggu lagi sih. Kayak gitu ceritanya Ki. Kok bisa sih Om? Nggak ngerti kenapa kayak gitu. Masa ya dan ikut dari Thailand? Percaya nggak percaya nih terserah ya. Maksudnya nggak lama kan, karena kejadian itu tuh
menurut gue tuh ekstrim banget, nggak pernah sampai yang kayak gitu, apalagi penampakan muka. Itu jelas banget, penampakan paling jelas ya, walaupun gue nggak tahu itu real bagian dari mimpi apakah memang sebenarnya penampakan. Langsung heboh tuh, gue nanya keluarga, gue nanya temen, gue nanya temennya temen yang punya kelebihan, yang maksudnya kayaknya cenayang atau apa gitu ya, sempat nanya juga gitu, beberapa masukan dari mereka, dan mostly katanya pocong tuh identik dengan sesuatu yang merugikan atau kiriman gitu katanya. Jadi ada yang nggak suka sama gua terus ngirim sesuatu lewat pocong kayak gitu. Cuman nggak tahu apakah itu benar atau mitos atau fakta, sampai sekarang pun nggak pernah terbukti dan diyakini gitu ya. Itu satu dari beberapa opini. Lalu opini yang lain bilang bahwa apa namanya, itu kecapean aja, itu cuma gua butuh istirahat ekstra doang, jadi makanya tidurnya nggak nyaman. Nah, yang ketiga, nanya temennya temen yang cenayang itu, dia bilang sih katanya menurut penglihatannya dia, jadi tuh ada yang ikut waktu om pulang dari bandara. Mungkin om sedikit menabrak ataupun menabrak sesuatu waktu di jalan tol, diyakini dia seperti itu ya, tapi gue nggak tahu sih benar apa enggak. Oh iya om, next day-nya itu gimana selanjutnya? Apakah om digangguin lagi atau gimana? Selanjutnya sih abis dari kejadian itu ya parno sih, terus hari berikutnya bakalan kejadian lagi apa enggak gitu kan. Tapi hari berikutnya nggak ada apa-apa sih, alhamdulillah. Seperti biasanya aja gitu, nggak ada terjadi apa-apa lagi. Cuman parno iya, terus kayak sempat mau ngadain, teman juga nyaranin ngaji gitu kan di rumah, barangkali ada yang perlu di ngajiin gitu ya, sampai yang kayak gitunya loh. Tapi akhirnya enggak sih, alhamdulillah nggak sampai harus kayak gitu, karena akhirnya nggak ada apa-apa sih, alhamdulillah gitu. Dan tempat parno tuh waktu beberapa yang ada yang bilang kan itu memang kiriman orang, karena pocong-pocongan tuh kadang-kadang suka balik kiriman gitu. Maksudnya nggak tahu bener apa enggak, aneh banget gitu maksudnya. Om kayaknya nggak pernah punya, kalau pikir-pikir ya, ada nggak yang bete sama gue gitu kan, benci sama gue ya, nggak tahu juga hati orang, tapi kayaknya enggak. Dan yang latar belakangnya juga gue orang yang sebenarnya juga bukan yang lingkup yang gimana-gimana ya, di pekerjaan orang juga orangnya juga sedikit, harusnya sih nggak ada sih ya, nggak tahu juga. Tapi anyway, setelah hari itu pun nggak ada kejadian yang mengerikan lagi gitu. Jadi gue sih lebih yakin kayak memang gue capek physical gitu ya, capek banget, atau memang sebenarnya ya ada jin yang ngeganggu lah atau apa itu. Gue nggak tahu juga sih gitu ya, ambil hikmahnya aja. Mungkin kalau misalnya gue ngelakuin wudhu atau baca surat yasin lebih awal, itu wudhu lah minimal, atau gue ngelakuin wudhu di kejadian pertama, mungkin gue nggak harus lewatin sampai kelima. Ini kan harusnya kayak gitu ya, itu ada hikmahnya juga. Dan gue belajar sih kayak mulai itu efektif sih. Mungkin kalau gue atau teman-teman atau gue juga kejadian lagi ya, mungkin ambil wudhu dan baca yasin mungkin bisa berguna buat teman-teman sesama muslim ya. Oh iya om, kan tadi sebelumnya kata om itu apa namanya, yang nabrak-nabrak itu gimana om? Maksudnya kronologis, maksudnya kemungkinan menabrak gitu. Iya. Oh, itu kata salah satu temen yang punya cenayang itu, katanya dia yakin bahwa waktu om pulang dari bandara, kayaknya om tuh ngerabrak sesuatu di jalan raya yang mungkin tak kasat mata, nabrak terus ngikut gitu Ki. Ya si Mr. P itu, the candy jumping, mungkin sampai akhirnya ngikut ke rumah. Nah tapi anehnya malah hari kedua kan, mungkin hari pertama gue capek banget kali, setannya malas kali ngegangguin gue, capek banget lu, ntar besok aja lagi gitu kali, nggak tahu juga ya. Iya. Kayak gitu sih. Jadi itu aja sih cerita gue hari ini yang bisa share di Jiwa Kreatif, dan mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil gitu. Serem banget sih ceritanya.
Tapi ya mudah-mudahan nggak terjadi sama Iki dan teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan. Oke semuanya, cukup sekian cerita dari kita. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe karena itu sangat berharga buat kita. Siap, kalau gitu. Oke semuanya, semoga sehat selalu ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum.